Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Seseorang mengatakan kepada saya demikian, "Pak, saya ini sudah sering berdoa. Setiap hari saya berdoa. Namun, mengapa Tuhan tidak menjawab doa-doa saya? Bukankah Alkitab berkata, mintalah, akan diberikan, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan." Saya ini loh sudah sekian lama berdoa, bergumul, dan menunggu jawaban doa. Tapi kenapa ya, seakan-akan Tuhan itu diam? Bagaimana ya Pak memahami dari Matius 7 itu? Saya rasanya capek ya, minta-minta kok nggak dikasih sama Tuhan. Mari saudara kita kembali membaca bagian ini dengan lebih lengkap, yaitu Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita selalu berpikir bahwa saat kita berdoa, terlebih melihat Matius 7 ini, kitalah seakan-akan yang pegang kendali bahwa Tuhan harus mengabulkan apa yang kita minta dengan apa yang kita doakan. Kita perlu tahu bahwa doa itu bukan sebuah transaksional. Doa adalah sebuah relasional. Ketika kita menjadikan doa-doa yang kita naikkan sebagai bentuk transaksional, maka Allah dapat dikatakan hanyalah sebatas mesin penjawab kebutuhan kita. Ini tentu akan mendistorsi atau menghilangkan pemahaman bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Sesungguhnya bacaan hari ini bukan mengajarkan doa sebagai sebuah mantra ajaib bahwa Allah akan memberikan apapun yang kita inginkan dan yang kita minta. Bukan itu. Matius 7 ayat 7 sampai dengan yang ke-11 sesungguhnya sedang berbicara tentang sebuah relasi kedekatan sejati, bahwa Allah adalah Bapa yang penuh kasih, berbeda dengan Bapa dunia yang mungkin dianggap baik. Bapa yang penuh kasih di dalam segala kuasa dan kedaulatannya senantiasa memperhatikan apa yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bapa yang penuh kasih itu lebih tahu apa yang paling kita butuhkan. Hal ini selaras dengan bagian sebelumnya, yaitu di dalam pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, bahwa Allah adalah adil di dalam penghakimannya. Kasih dan keadilan Allah menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa. Ia adalah Allah yang berdaulat atas segenap ciptaannya, terlebih bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, relasi kedekatan dengan Allah sesungguhnya membawa kita untuk datang kepadanya dengan tidak jemu-jemu.
kita bisa memohon kepadanya dengan terus-menerus, bukan untuk memaksakan kehendak kita kepada Allah, melainkan membawa diri kita semakin memahami kehendaknya dalam hidup kita. Kedekatan itu akan membimbing kita untuk memiliki hikmat yang bisa membawa kita untuk hidup memuliakan namanya. Jadi jelas bagian ini menunjukkan bahwa doa adalah sebuah sarana yang sangat indah bagi Tuhan untuk menyatakan kehendaknya atas hidup kita. Nah, bagian ini juga memang sering disalah mengerti. Seakan-akan ayat-ayat ini berkata, apapun yang kita minta pasti diberikan. Sejujurnya, kita tidak pernah tahu dengan apa yang kita minta. Sebab kita adalah manusia yang terbatas. Apa yang kita minta masih sering berhubungan dengan kepentingan dan keuntungan bagi diri kita sendiri. Sekali lagi, doa bukan sebuah transaksional dan juga bukan sebuah ramuan ajaib di mana Allah akan menuruti semua keinginan kita. Mintalah, carilah, ketoklah, lebih tepat untuk menunjukkan kedekatan relasi dengan Tuhan, bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya dapat meminta kepadanya, berkomunikasi dengannya dengan lebih intens, sebab dia adalah Bapa kita. Ini adalah bagian yang penting untuk kita memahami ayat-ayat ini, bahwa kita sekali lagi dapat berbicara dengan Tuhan. Kita juga dapat mendengar apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Dan kemudian kita bisa mensyukuri dengan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jika Bapa di dunia saja mengupayakan yang baik untuk anaknya, terlebih lagi dengan Bapa yang ada di sorga. Ia adalah Bapa yang amat sangat baik. Dia adalah Bapa yang lebih tahu dengan apa yang kita perlukan. Dia adalah Bapa yang maha kuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Jadi, mari kita datang kepadanya dengan tidak jemu-jemu. Nikmati relasi kedekatan kita dengannya terus-menerus setiap hari. Dan nantikan apa yang hendak Ia nyatakan atas hidup kita. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami diingatkan kembali. Sesungguhnya kami memiliki Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mengerti tentang kebutuhan kami yang sesungguhnya. Sesungguhnya ketika kami berdoa, ini menunjukkan kedekatan kami denganmu ya Bapa. Ajar kepada kami melalui kuasa Roh Kudus, agar kami tidak menjadikan doa-doa kami sebagai satu transaksi atau sebagai ramuan ajaib. Kami percaya kuasa-Mu, kedaulatan-Mu yang berdaulat itu akan memimpin jalan hidup kami. Biarlah kami dengan sabar, dengan tenang
menanti kehendak dan rencanamu atas hidup kami. Berkati perjalanan kami dalam minggu ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sekali lagi, doa bukan sebuah transaksi, melainkan sebuah relasi. Doa bukan ramuan ajaib, melainkan komunikasi yang akrab dengan Bapa kita. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.